Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam pengujian usability aplikasi BCA Mobile kami. Kami adalah kelompok 10 dengan saya sendiri, Revaldo Anenggolan selaku moderator, dan rekan saya Lutfi Hafiz Putra, Dwi Kurniawan, dan Naufal Zaki. Pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengalaman pengguna terhadap beberapa fitur utama yang ada di dalam aplikasi BCA Mobile, termasuk info, transfer, payment, dan commerce. Kami melakukan usability testing dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pengguna berinteraksi dengan aplikasi BCA Mobile. Kami ingin melihat apakah antarmuka aplikasi ini intuitif dan mudah digunakan, serta apakah ada kendala yang dihadapi saat menggunakan fitur-fitur tersebut. Yang pertama, saya akan membacakan alur dari sesi usability testing kelompok kami. Yang pertama, kami akan meminta user untuk mencoba beberapa fitur di aplikasi BCA Mobile tanpa perlu mengirimkan data apapun. Anda hanya perlu mengeksplorasi dan memberikan feedback atas pengalaman Anda selama testing. Yang kedua, tidak ada jawaban yang benar ataupun yang salah dalam sesi ini. Kami akan lebih fokus pada pemahaman Anda terkait aplikasi dan kendala yang mungkin Anda alami selama testing. Yang ketiga, selama proses, kami akan mengamati dan mencatat interaksi Anda. Kami ingin mendengarkan saran atau masukan yang bisa membantu meningkatkan pengalaman pengguna. Baik, yang selanjutnya saya akan menyerahkan kepada rekan saya dengan usernya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dwi Kurniawan. Ini saya ingin melakukan uh, dengan user saya, yaitu mohon diperkenalkan. Baik, nama saya Devra Taloma. Baik, berikutnya saya ingin mengajukan beberapa pretest atau pertanyaan untuk user saya. Sejauh mana kamu familiar dengan aplikasi BCA Mobile? Apa fitur yang paling sering kamu pakai? Oke, mungkin untuk seberapa sering saya familiar, lumayan sering karena setiap hari saya menggunakan aplikasi ini ya untuk bertransaksi dan untuk fitur yang paling sering saya gunakan itu salah satunya adalah transfer. Dan fitur apa yang paling kamu sukai di BCA Mobile? Fitur yang paling saya sukai mungkin eh, e-commerce mungkin ya karena saya di satu aplikasi ini kan bisa kita bisa ngelakuin berbagai macam hal. Jadi dengan ada fitur e-commerce gitu, jadi saya kalau mau isi pulsa atau isi sesuatu hal yang lain gitu, kayak token listrik atau apa, bisa pakai fitur itu. Dan kalau bisa berharap ada fitur atau perubahan apa yang kamu inginkan di BCA Mobile? Kalau untuk fitur yang pengen sih mungkin apa ya, fitur mungkin lebih ke UI-nya dipertegas lagi sih. Cuman yang sekarang udah bagus dan cukup simpel, cuman mungkin karena saya seorang, Gen Z gitu yang masih muda, jadi ngerasa kadang-kadang ngerasa agak monoton aja sama, UI-nya. Cuman overall sebenarnya bagus, cukup simpel dan cukup mudah untuk dimengerti. Jadi ingin lebih berwarna gitu. Ya lebih lebih lucu lah, kayaknya asik gitu. Kemudian ada hal yang kamu pengen tahu lebih lanjut nggak atau kurang paham tentang aplikasi ini? Sejauh ini belum ada sih. Kemudian ada ide atau saran fitur baru yang menurut kamu bisa bikin aplikasi lebih menguntungkan untuk penggunanya? Mmm, Mungkin, kayak di e-wallet e-wallet lain itu kan ada namanya fitur dia, payment cuman tap pakai HP. Jadi mungkin itu kalau ada di BCA Mobile akan enak, lebih enak dan juga mempercepat kita kalau untuk payment gitu kan.
Oke, mungkin selanjutnya hal yang harus dilakukan adalah usability testing atau UT kepada user. Boleh dilanjut? Oke, ini get start ini ya. Ya, kita start langsung. Oke, ini bisa langsung saya mulai atau gimana? Boleh langsung aja. Oke. Kalau untuk dari frame-frame ini, menurut kamu masih oke nggak? Ya sejauh ini cukup oke ya, karena dia simpel banget memang aplikasinya. Jadi mungkin untuk orang yang belum paham banget tentang aplikasinya itu, dia nggak bakal, menurut saya sih itu nggak bakal terlalu kesulitan untuk beradaptasi di aplikasi ini sih. Oh, udah. Selama melakukan tadi testing itu, menurut kamu udah baik atau belum? Atau masih ada fitur yang perlu diperbaiki atau apa gitu? Mungkin kalau yang membingungkan itu lebih ke tadi kan ada 2 itu, fitur untuk PLN pasca bayar sama yang prabayar kalau nggak salah. Yang beli token listrik itu kan di dua tempat yang berbeda. Jadi mungkin alangkah lebih oke-nya nih kalau kayak dibuatnya di satu tempat aja gitu. Jadi kita kalau mau nyari nggak harus di 2 tempat yang berbeda gitu. Paling itu aja sih yang bingungin. Terus selama fitur yang kamu coba tadi, mana yang paling kamu suka dan kenapa kamu suka itu? Paling suka password Kenapa tuh? Kenapa suka dengan fitur transfer? karena itu membuktikan kita punya banyak duit dan juga itu ya simpel banget sih. UI-nya juga oke banget dan ya kita bisa, kalau tadi aku lihat kita bisa transfer, tadi aku ngelihat juga dia Rp1, wah berarti oke banget itu dia sampai Rp1 bisa ditransferin, kan keren gitu. Biasanya ada minimalnya ya. Iya biasanya ada minimalnya, cuman ini kalau Rp1 kan keren gitu, jadi kalau mau kirim 259 perak gitu bisa kan, tidak ada kata untuk gak ada uang pas gitu. Terus setelah mencoba fitur yang tadi kan, ada yang perlu, ada yang kamu harapkan nggak buat ditambahin atau diperbaiki? Ya mungkin kalau untuk ditambahin mungkin kayak tadi ya, pertama aku bilang mungkin dibuat agak lebih lucu-lucu gitu, mungkin dikasih tombol-tombol yang lebih modern mungkin ya. Mungkin bisa jadi lebih menarik dilihat gitu.
Paling itu sih sejauh ini saya lihat. Terus ada nggak sih hal yang bikin kamu bingung tuh selama menggunakan fitur itu tuh? Yang bingung paling tadi karena dia ada yang PLN yang ada 2 gitu, jadi saya agak bingung nih kenapa PLN ada 2 gitu. Ternyata satu prabayar, satu pasca bayar. Jadi ya itu mungkin. Kemudian ada ide atau saran nggak yang menurut kamu bisa bikin aplikasi BCA Mobile ini lebih bermanfaat? Ide dan saran, semoga jangan sering-sering down. Itu sih paling. Kalau boleh tahu tuh maintenance-nya tuh kapan aja tuh? Tengah malam kah atau gimana? Biasanya setengah malam, cuman kadang-kadang dia suka ya ya tiba-tiba siang-siang nggak bisa dipakai gitu. Kan pusing juga kita ya sebagai manusia cashless gitu kan. Ya, itu aja sih paling. Mungkin sekian aja dari user testing saya Dwi Kurniawan. Boleh dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada user dari Dwi Kurniawan, Devot Raedra, udah mau ngasih feedback dan nyoba aplikasi BCA Mobile. Mungkin yang selanjutnya Devot Raedra udah diperbolehkan untuk out dari Teams-nya dan dilanjutkan oleh user dari Naufal Zaki. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, untuk user yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya, Naufal Zaki Agdani Moy. Untuk Naufal boleh ambil alih. Perkenalkan, nama saya Noval Zakiyah Dani Mohi, dan di sini ada usernya, yaitu bisa memperkenalkan diri. Oke, baik. Izin semuanya. Perkenalkan, nama saya Disra Sebastian Saftari. Saya mahasiswa Telkom dan kesibukan saya adalah mahasiswa dan sejauh ini telah menggunakan aplikasi kurang lebih 1 tahun. Oke, ini ada beberapa pertanyaan ya. Sejauh mana kamu familiar dengan aplikasi BCA Mobile? Dan fitur apa yang paling sering dipakai gitu? Sejauh ini sih dengan 1 tahun penggunaan aplikasi lumayan familiar, dan yang paling sering digunakan itu fitur transfer uang gitu ke rekening tujuan. Lalu fitur apa aja sih yang paling disukain gitu? Oh, dari BCA Mobile kayak fiturnya. Yang paling disuka itu mungkin informasi saldo gitu-gitu ya, informasi tentang rekening gitu. Itu yang lumayan sering digunakan. Kalau bisa nih, berharap ada fitur apa sih atau perubahan apa yang pengen dilihat di BCA Mobile gitu? Mungkin fitur yang saya harapkan ada perubahan itu kalau kita mau transfer uang ke rekening yang baru, kita nggak perlu daftarin rekening tersebut terlebih dahulu untuk transfer. Itu sih. Terus ada hal yang pengen ini ya diketahui lebih lanjut atau kurang paham dari aplikasi BCA Mobile ini? Mungkin masih berkaitan dengan yang sebelumnya ya, karena saya juga kurang tahu sih alasan dibalik kenapa BCA Mobile itu memilih untuk apa ya, menyuruh user untuk mendaftarkan rekening yang baru terlebih dahulu sebelum kita mentransfer uang kepada rekening tersebut. Soalnya kalau di aplikasi sebelah mungkin yang dari Mandiri itu kita nggak perlu daftar ya, nggak perlu daftarin rekeningnya terlebih dahulu, gitu sih. Lalu ada ini nggak ide atau saran buat fitur baru buat biar bikin tuh aplikasi lebih ngebantu penggunanya? Mungkin masih berkaitan lagi dengan yang sebelumnya, yang kalau bisa kita nggak perlu daftarin rekening baru dulu deh sebelum ini. Kalau mau transfer uang. Itu sih yang lumayan jadi concern. Oke, itu mungkin itu aja buat pretestnya. Mungkin bisa share screen sekarang. Ya, Yusberry ya. Iya. Oke. Um,
Apakah sudah terlihat? Ya udah. Udah bisa langsung dimulai? Ya, langsung aja dimulai. Ini aku perlu nunggu aba-aba dulu nggak atau langsung aja? Bisa langsung aja. Tapi Oke. untuk yang tadi tuh ada ini nggak ada kendala sama sekali kan? Sebelumnya nggak ada. Oke. Bisa lanjut terus ya berarti. Ya, bisa. Mungkin bisa lanjut. Yang mana ya? Oh ini. Ada kebingungan kah tadi? Apa gimana? Mungkin nggak ada ya, cuman ya sedikit apa ya, mencari tombolnya aja yang mau diklik buat lanjut gitu. Ya. Oke. Oke. Transfer. Nah, udah selesai. Ada kebingungan nggak tadi? Mungkin sempat bingung di apa antara ini fitur tagihan PLN pasca bayar dan membeli token listrik sih. Itu. Kirain itu fitur yang sama. Ternyata beda ya. Ya, lalu abis cobain tadi, yang fitur yang paling disukain tuh yang mana? Fitur transfer sih lumayan simple. Oke. Lalu ada ini nggak? Kalau abis nyoba tuh ada fitur atau perubahan yang kamu harap tuh bisa ada gitu atau diperbaiki di aplikasinya? Mungkin sejauh ini nggak ada ya, karena ya mungkin fine-fine aja tadi waktu jalanin aplikasinya. Oke. Eh, ada yang bikin bingung nggak? Atau kamu pengen tahu lebih banyak setelah nyoba aplikasinya? Nggak ada sih, nggak ada kendala yang berarti ataupun keingintahuan yang gimana-gimana gitu nggak ada. Oke. Apa ide atau saran yang menurut kamu bisa bikin aplikasi BCA Mobile ini lebih mudah digunakan atau lebih bermanfaat? Sejauh ini sih saya kurang lebih setahun menggunakan, tidak ada saran ataupun apa ya, harapan perubahan yang berarti sih. Sejauh ini lancar saja saat penggunaannya dan tidak ada kendala. Oke. Terima kasih Yudis. Mungkin bisa saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih buat Yudis. Di sini saya bakal ngarahin nanti Novel akan ngirim link form buat buat SUS namanya buat eh, kelompok kami bisa mengetahui kemudahan dari BCA Mobile dari tadi yang sudah di testing.
Oke, Terima kasih buat Yudis. Mungkin udah boleh leave dari Teams. oke, terima kasih guys. Terima kasih Yudi. User yang selanjutnya adalah user dari Lutfi. Buat Lutfi boleh ngambil alih. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Reparo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Hafiz Putra Beradian. Di sini akan melakukan user testing terhadap partisipan saya. Boleh diperkenalkan dulu? Sebelumnya perkenalkan nama saya Emal Fikhrudin. Kesibukannya akhir-akhir ini apa nih, Alfi? Apa ya? Kuliah aja sih. Oh, Cuma masih kuliah sih, doang kesibukannya. Iya. Oke. Baik, sebelum kita masuk ke UT-nya, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan dulu ya, Kak Alfi. Ya boleh. Yang pertama ini tentang pengalamannya kakak dulu nih. Sejauh mana kakak ini familiar dengan aplikasi BCA Mobile? Familiar gimana? Ya maksudnya tuh udah sebiasa apa kakak pakai aplikasinya? Kayak BCA sih cuma buat transfer-transfer doang ya. Sama nerima duit bulanan sih. Oh berarti fitur yang paling sering dipakai transfer ya? Iya. Oh, oke oke oke. Eh, Kalau gitu apa nih dari Kak Alfi yang bisa apa ya? Yang kakak harap lah ada fitur atau enggak perubahan yang kakak pengen di BCA Mobile ini? Fitur. Perubahan. UI-nya aja sih. Tampilan UI-nya ya. Yang sekarang kan kayak apa sih biasa banget gitu. Nggak kayak yang lainnya kayak BRI terus BNI gitu kan pada bagus-bagus kan. Oke oke. Baik kalau kayak gitu bisa kita lanjut aja ya ke UT-nya. Boleh Kak di share screen? Sebentar. Apa udah kelihatan? Sudah. Langsung dimulai aja. Baik, jadi pertama ini ada tas pertama ya. Anda adalah pengguna yang ingin mengakses BCA Mobile. Boleh silahkan. Hmm. Gimana? Ada komentar nggak Kak untuk tas pertama ini? Ini nggak masukin apa? Kan ada ini dulu, ada password gitu-gitu kan? Ya Kalau itu di jika, BCA. ya betul. Itu masukkan password, ID segala macamnya itu jika sudah mempunyai akun. Ini ceritanya itu, bro, Belum kan harusnya daftar dulu. ya juga ya. Udah kita lanjut Lalu aja ya. kayak Baik, tas yang selanjutnya ini Anda ingin melihat informasi mutasi rekening Anda. di sini. Oke, selesai. Gimana untuk yang ini Kak, tanggapan? Nggak ada sih. Terus sama aja kan. Nggak ada perubahan juga. Oke. Baik, kita lanjut ke yang selanjutnya. Ini ada Anda ingin mentransfer saldo Anda ke rekening lain. Yang ini bagaimana Kak? Bukannya kalau transfer tuh di yang di bawah ya, bukan di atas. Yang di atas tahu saya ngedaftarin nomor rekening, bukan langsung ngetransfer. Iya, betul. Itu aja Oke, sih udah. kita lanjut aja. Oke, Tagihan yang listrik. selanjutnya ada Anda ingin membayar tagihan listrik pasca bayar. Oke.
Yang ini apa ada tanggapan kak? Nggak ada sih. Oke, Cukup kita baik. lanjut ke bagaimana? Nggak ada. Kita lanjut ke yang tes terakhir ya, itu Anda ingin membeli token listrik. Oke. Sudah selesai ya Kak UT-nya ini. Selanjutnya ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Kak ya. Siap. Baik. Pertanyaan pertama, setelah Kakak mencoba beberapa fitur nih, menurut Kakak gimana nih alurnya? Ada yang membingungkan atau ada yang susah dipahami? Nggak ada sih. Paling cuma yang tadi transfer. Kan harusnya kan yang di bawahnya kan kalau mau transfer. Yang di atas tuh kalau mau daftarin rekening. Ya. Sama ini yang login tadi. Kan harusnya kan kalau belum punya akun ya daftar dulu kan. Oh iya, baik. Itu sih paling. Oke. Kalau gitu dari yang udah dicoba tadi nih Kak, yang paling suka fiturnya fitur apa dan kenapa Kak? Paling suka cek saldo sih. Cek saldo ya. Ya. Oke. Nah kalau menurut Kakak pribadi ini kira-kira ada nggak nih dari fitur yang udah dicoba itu Kakak berharap ada yang berubah nggak atau ada yang ditambahin atau diperbaikin gitu? Nggak ada sih kayaknya udah cukup sih. Ya, oke. Udah kayak udah gimana ya? Udah berfungsi semua lah fitur-fiturnya. Udah kepake terus gitu. Oke. Fitur-fitur Jadi penting. oke. Dari semua itu ada yang bikin Kakak bingung nggak atau udah jelas semua tuh tadi dari semua tas yang dicobain? Yang bingung cuma transfer doang tadi. Baik, baik. Oke. Doang. Yang terakhir ini pertanyaannya, Kakak nih ada ide nggak atau saran yang bisa bikin aplikasi BCA Mobile ini lebih mudah digunakan atau lebih bermanfaat? Apa ya? Nggak ada sih buat sekarang. QRIS sudah ada ya. Terus apa lagi? Nggak ada sih. Udah cukup sih. Baik kalau begitu, terima kasih ya Kak Alfi sudah mau kami user testing hari ini. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Alfi yang udah bersedia buat di user testing oleh kami. Habis ini Lutfi bakal ngirim link form buat diisi. Di situ ada SUS di mana isinya adalah seberapa nyaman Alfi dalam penggunaan BCA Mobile. Nanti akan kami masukkan ke laporan. Baik, sekian user testing dari kami. Jika ada tutur kata atau kesalahan kata dari kami, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sama. Perkenalkan, saya Revaldo. Di sini saya akan melakukan user testing dengan user saya bernama Sadira. Buat Sadira, boleh diperkenalkan dirinya. Halo, sebelumnya perkenalkan aku Sadira Hinadifa dari biasa dipanggil Sadira. Untuk kesehariannya aku sibuk kuliah dan sibuk di organisasi himpunan. Baik, terima kasih Sadira sudah memperkenalkan dirinya. Sebelum masuk ke user testingnya, di sini aku akan ngasih beberapa pertanyaan. Dari yang pertama, sejauh mana Sadira familiar dengan aplikasi BCA Mobile? Sangat familiar karena jadi bank keseharian aku. Biasanya dipakai buat apa aja BCA? Untuk transaksi sih kebanyakan. Oh, ya. Kalau yang kedua, fitur apa yang paling Sadira suka dari aplikasi BCA Mobile? Untuk fitur yang paling disuka itu ada di transaksi yang virtual account. Itu dia ada kayak
daftar yang biasa kita pakai gitu loh. Oh, Jadi ya. ada virtual account yang kesimpan ya gitu. Oh, berarti kalau misalnya kamu baru transfer gitu ke orang, itu otomatis namanya kesimpan gitu. Enggak, jadi kayak misalkan kalau kita ngisi GoPay kan ada virtual account gitu kan, ada Ya. kodenya. Nah, itu tuh ada kesimpannya gitu. Jadi kalau misalnya itu nggak usah input lagi dari ulang, jadi cuma tinggal cari aja lagi. Oh, ada backup nama yang tinggal gitu ya kalau misalnya baru ngelakuin Iya. transaksi. Oh, oke. Baik, pertanyaan yang ketiga, kalau misalnya Sadira bisa berharap, ada fitur atau perubahan apa yang pengen Sadira lihat di BCA Mobile? Mungkin dari segi desain atau fitur-fitur gitu. Kalau dari desain pastinya kayak pengen dia lebih modern lagi sih tampilannya. Terus kalau misalkan dari fitur, aku pengen dia ini sih, dia kalau misalkan kita mau transfer, itu tuh kita harus daftar rekening dulu, baru kita bisa transfer. Nah, itu kayak lumayan ribet, jadi kayak maunya langsung aja gitu bisa transfer, nggak usah pakai daftar rekening dulu. Oh, ya. Oke, buat pertanyaan yang selanjutnya, hal yang pengen Sadira tahu lebih lanjut atau kurang paham tentang aplikasi BCA Mobile ada nggak? Kalau itu aku penasaran sama fitur dia yang lifestyle sih. Itu kan dia kayak kita bisa belanja, kita bisa beli kayak ada hotel, terus ada apa ya? Dia tuh kayak kita bisa beli tiket-tiket gitu juga. Cuman aku masih belum paham gitu gimana cara pakainya gitu. Semoga kedepannya bisa tahu cara pakainya ya. Iya. Yang terakhir buat pretestnya, ada ide nggak atau saran fitur baru yang menurut Sadira mungkin bisa bikin aplikasi BCA Mobile lebih membantu penggunanya? Mungkin yang tadi aja sih yang aku pengen rubah itu yang tadi biar nggak harus daftar rekening dulu aja. Oh, oke, oke. Oke, mungkin pertanyaan dari pretest cukup segitu aja. Sekarang kita beralih ke user testingnya. Buat Sadira boleh di get start. Boleh dimulai aja ya. Ntar kalau misalnya ada yang mau dikasih pendapat mengenai apapun yang ada di BCA Mobile, boleh langsung ngomong aja ya. Feel free aja. Berarti ini aku explore dulu aja gitu. Ya, explore sendiri. Tapi kalau ada yang mau ditanya, boleh langsung on mic aja. Oke. Ini di mana ya? Ini backnya gimana? Buat Naufal, boleh dibantu nggak? Mungkin bisa dilanjut aja biar biar bisa kan kalau misalnya udah kelar nanti balik lagi ke ini ke menu awalnya. Di skip task aja, Dir, di bagian kanan bawah. Oh, oke. Berarti Nah, ini aku skip aja nggak apa-apa.
Oh, oke. Kayaknya ini yang PLN pasca bayar boleh dipencet. Nah, desain dulu. Mm-mm. Terus yang tadi sekarang kita udah di M-commerce dir yang paling kanan. Oh, Ya. Nah, tadi beli token ya? ya betul. Nah, Oh, oke oke. oke. Terima kasih udah mau udah mau nyoba dari user testingnya. Nah, yang selanjutnya aku bakal ngasih beberapa pertanyaan lagi buat Dira karena tadi udah ngelakuin user testing. Yang pertama, tadi kan Dira udah mencoba beberapa fitur nih, ada fitur transfer, bayar listrik, dan yang lain-lain. Nah, gimana menurut kamu alurnya? Ada bagian yang membingungkan nggak? Atau susah dipahami mungkin? Alurnya sebenarnya cukup familiar karena sama ya kayak banking yang biasa dipakai. Cuman tadi membingungkan di pas bayar PLN pasca bayar sama beli token karena jarang pakai fitur itu. Terus bingung aja sih. Tadi tulisannya soal Oh, itu M-commerce gitu kan. oh iya. Mungkin karena mirip juga kali ya tadi karena sama-sama PLN. Iya. Nah, yang kedua, fitur yang kamu coba tadi, mana yang paling kamu suka dan boleh ngasih alasannya kenapa? Yang aku boleh nanya nggak sih? Boleh. Tadi tuh yang task pertama tuh transfer kan ya? Iya, benar. Nah itu pas aku pencet daftar rekening nih kalau nggak salah ya. Itu tuh langsung transfer gitu ya? Iya, soalnya karena kita kan sebenarnya pakai demo dari BCA Mobile aplikasinya langsung. Cuman karena di BCA Mobile kan kita pasti privacy dong rekeningnya. Jadi kita langsung bikin di USB. Jadi nggak ada kesempatan buat kita ngisi itunya. Jadi Oh langsung iya oke. desain. Ya. Fitur yang aku suka berarti aku mau ke beli token aja sih yang tadi. Karena ternyata lebih mudah di situ, nggak usah harus pakai aplikasi lain lagi gitu. Oh, ya. Yang selanjutnya, eh, tadi kan udah nyobain fitur atau perubahan apa yang mungkin Dira mau tambahin atau dikurangin dalam aplikasi BCA Mobile. Dari yang aku coba aja atau gimana? Ya, boleh dari yang dicoba. Kalau misalnya ada yang di luar aplikasi, yang di luar fitur yang tadi kita sebutin juga boleh. Eh, aku bakal tutup sama kayak yang pas sebelumnya sih, Oh, yang daftar rekeningnya. oke. Oke. Buat yang selanjutnya, hal yang masih membuat kamu bingung atau ingin tahu lebih banyak setelah mencoba aplikasi ini, ada nggak? Eh, Berarti aku mau tambahin dari fitur-fitur yang lain Boleh? kayak M-commerce tadi itu kan banyak banget pilihannya. Terus abis itu sebelahnya M-commerce tuh tadi apa ya? Eh, Bentar. Oh, M-payment gitu. Nah, itu aku sempat kepikiran kayak kayak itu membingungkan sih kayak tadi PLN pasca bayar ternyata di M-payment terus token di M-commerce gitu. Masih belum tahu letaknya di mana gitu. Masih bingung oh. aja. Kalau mungkin dari Diranya mungkin setuju nggak kalau misalnya kedua fiturnya disatuin. Jadi misalnya tadi kan ada M-Info, ada M-Commerce. Nah, jadi kan Mm. membingungkan tuh. Kalau misalnya disatuin gimana? Setuju nggak? Setuju aja sih. Karena kayaknya tuh itu dua itu masih yang satu satu apa ya? Masih satu tujuan gitu loh. Masih cocok gitu buat satuin. Oh, oke. Buat pertanyaan terakhir, ada nggak ide atau saran yang menurut kamu bisa bikin BCA Mobile mudah digunakan atau lebih bermanfaat? Kan sekarang mungkin ada kayak orang tua yang susah buat akses ke dalam karena kurang mengerti teknologi Mm-mm. gitu. Mungkin kayak tambahin
ini kali ya, kayak buat nanya-nanya letak gitu loh. Kayak ini kan, Mungkin kayak customer service mungkin kalau di real iya life. mungkin, iya Oh, kayak iya. gitu. Jadi kita bisa nanya gitu kalau kita mau, misalnya tadi PLN Oh, pasca bayar di mana gitu kan. Jadi ada langkah-langkahnya di menu mana gitu. oke, bagus banget ya. Nah, mungkin segitu aja dulu user testing dari Sadira. Nanti aku bakal ngirim link form buat ngisi seberapa nyaman Sadira selama pakai BCA Mobile. Hmm. Sekian dari user testing kelompok kami. Terima kasih banyak buat Sadira. Kalau ada kesalahan kata atau tutur kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sadira boleh leave dari sini. Oke, makasih. Terima kasih, Sadira. Baik, saya akan menjadi user testing kami untuk urutan kelima. Untuk Dwi Kurniawan, boleh di tes. Baik, perkenalkan nama saya Dwi Kurniawan sebagai tester kali ini. Saref usernya boleh memperkenalkan diri dulu nggak? Baik, perkenalkan nama saya Syarif Salamadi. Saya sekarang merupakan seorang mahasiswa di salah satu universitas di Bandung. Berikutnya saya akan pertanyaan tentang pretest kali ini. Sejauh mana sih Syarif familiar dengan BCA Mobile dan fitur apa yang paling sering kamu pakai? Eh, Sejauh mana ya? Ya, aku udah make BCA Mobile ini udah sekitar berapa ya? Mungkin 3 tahun lebih. Ya, 3 tahunan lah. Itu dan yang fitur yang paling sering aku pakai tuh fitur transfer sih. Buat transfer ke ya orang-orang kalau misal lagi ada utang atau gimana, ya transfernya dari aplikasi itu, gitu sih. Terus fitur apa sih yang paling kamu suka di aplikasi BCA Mobile ini? Fitur yang paling suka ya. Nah, jadi aku kan kebiasaan aku nih sering makan di luar, makannya pagi, siang, malam gitu. Nah, untuk pembayaran, aku sering pakai yang scan tuh. Jadi kita bayarnya nggak perlu masukin rekening juga dan nggak perlu ngeluarin dompet, cuma harus scan, masukin nominal, udah transfer udah. Kemudian untuk selanjutnya itu ada, kalau bisa berharap nih, ada fitur atau perubahan apa yang kamu ingin lihat di BCA Mobile? Fitur atau perubahan ya, apa ya? Sejauh ini udah nyaman-nyaman aja sih, jadi nggak pernah kepikiran sampai ke situ, gitu sih. Kalau dari tampilannya menurut kamu gimana? Kalau dari apa? Kalau dari UI tampilannya gitu. Nah, kalau dari UI mungkin eh, bisa dibikin lebih enak lagi buat dilihat gitu. Karena kayak tampilannya gimana ya jelasinnya ya? Eh, Kurang enak dilihat aja. Atau mungkin fontnya itu bisa diganti kayak gitu-gitu sih. Mana ya? Oke, selanjutnya tuh ada hal yang kamu pengen tahu nggak? Pengen tahu lebih lanjut nggak atau kurang paham tentang aplikasi ini? eh Apa ya? Sejauh ini sih aku nggak pernah pakai aplikasi ini sampai kayak ke apa ya, mendalaminya banget gitu-gitu sih. Soalnya ya di sehari-hari aku cuma kayak transfer, terus lihat mutasi rekening, terus lihat saldo yang aku punya sekarang, kayak gitu-gitu doang. Gitu sih. Terakhir mungkin ada ide nggak atau saran fitur baru yang menurut kamu bisa berguna banget untuk penggunanya? Hmm,
Apa ya? Mungkin ini nih. Kalau buat login ke aplikasinya, kan itu kita diharuskan buat selalu masukin password tuh. Mungkin biar bisa mempercepat, biar lebih efisien juga, bisa pakai fingerprint kayak gitu. Jadi kan tetap kita doang tuh yang bisa ngakses, harus pakai fingerprint gitu-gitu. Dan menurut aku sih keamanannya ya cukup aman sih, soalnya ya nggak bisa pakai jari orang lain buat fingerprint gitu. Tapi kalau semisal kamu lagi tidur nih, terus teman ngebuka gimana? Nah, itu sih ya juga ya. Mungkin dari kalau gitu berarti pakai ini aja, pakai scan mata, mata. Kan ada tuh aplikasi-aplikasi lain yang kayak gitu. Jadi kalau misal kita lagi tidur, mata kan ketutup nih, nggak bisa kebuka tuh si HP atau aplikasi ini. Jadi bisa lebih aman harusnya. Ya pakai itu aja kalau gitu. Mungkin sekian aja pretest yang bisa saya berikan. Mungkin selanjutnya akan melakukan testing usability. Boleh dibuka USB-nya terlebih dahulu. Oke, langsung share screen ya. Nah, udah kelihatan belum? Baik, selanjutnya nih yang UT ini akan saya ya yang ambil alih. Boleh langsung dimulai aja, Kakak Syarif. Oke, langsung get started ya. Ya. Oke, sebelum kita mulai ya tas pertamanya, Kak Syarif, ini disclaimer dulu, kami menggunakan aplikasi asli dari BCA Mobile, namun saat melakukan tasnya tidak akan sama dengan bagaimana Kakak biasanya, karena ini juga menjaga privasi daripada penggunanya ya. Baik, jadi tas pertama ini Anda adalah pengguna yang ingin mengakses BCA Mobile. Boleh, silahkan. Oke, langsung saya kerjain aja ya tasnya. Ya. Oke. Oke. Selanjutnya adalah ada tas kedua. Anda ingin melihat info mutasi rekening Anda. Boleh? Oke, mutasi rekening. Oke, baik. Selanjutnya itu ada tas Anda ingin mentransfer saldo Anda ke rekening lain. Boleh? Oke. Transfer. Baik. Selanjutnya itu ada tas Anda ingin membayar tagihan listrik pasca bayar. Boleh? Listrik. Coba ya. Oke. Dan yang terakhir itu ada tas Anda ingin membeli token listrik. Boleh? Token listrik ya? Iya. Oke. Oke, tadi itu kurang lebih UT yang kami lakukan ya, Kak Syarif ya. Untuk selanjutnya itu akan diambil alih oleh teman saya, Revaldo. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih buat Syarif yang udah
Udah tes BCA Mobile-nya. Sekarang saya akan memberi pertanyaan. Setelah dari user testing yang tadi, gimana menurut Syarif alurnya? Ada bagian yang bingung atau susah dipahami nggak? Eh, kalau untuk itu sih nggak ada ya, cukup mudah juga dan tahu saya bisa langsung tahu arahnya tuh mau kemana, apa yang harus saya klik di aplikasi BCA Mobile ini. Itu sih cukup mudah sih buat aksesnya. Kalau fitur yang kamu coba tadi, mana yang paling kamu suka dan alasannya kenapa? Yang paling suka itu tadi mutasi rekening, karena di situ kita bisa lihat ya duit yang masuk sama yang keluar. Paling seneng sih kalau misalnya ada duit masuk sih. Ya, yang ketiga, tadi udah nyoba, ada fitur atau perubahan apa yang kamu mungkin harapkan bisa ditambahi atau diperbaiki dalam aplikasi BCA Mobile? Seperti yang aku bilang di awal itu mungkin dari segi UI, dari tampilannya biar lebih eye catching aja sih Ya, gitu. ya. Buat pertanyaan keempat, ada hal yang masih membuat Syarif bingung atau ingin lebih banyak tahu setelah mencoba aplikasi ini? Kalau untuk itu tidak ada karena eh, di tadi juga waktu melakukan user testing udah cukup mudah dalam mengerjakan tas-tasnya. Saya bisa langsung tahu saya harus klik fitur yang mana, kayak gitu-gitu sih. Jadi menurut Oh, saya udah cukup baik sih aplikasinya. oke, berarti sudah cukup baik ya buat ininya aplikasinya. Terus pertanyaan yang terakhir, apa ide atau saran yang menurut Syarif bisa bikin aplikasi BCA Mobile ini lebih bermanfaat atau mudah digunakan? Lebih bermanfaat atau mudah digunakan? Apa ya? Mungkin kalau dari user yang sebelumnya ada yang pengen ada customer service-nya langsung secara online kalau misalnya mau nanya sesuatu tuh langsung ada langkah-langkahnya gitu. Mungkin itu sih bisa. Atau Hmm, eh buat ke customer service-nya dari aplikasinya tuh bisa apa ya? Dikasih tahu langkah-langkahnya biar ketika klik bagian itu kita mungkin bisa apa langsung dibawa ke websitenya si BCA ini buat ngontak langsung sih customer service, mungkin kayak gitu sih. berarti lebih mempermudah user ya dalam penggunaan BCA Mobile. Ya seperti itu. Oke, mungkin segitu aja user testing dari kami. Nanti habis ini kami akan kirim link form buat Syarif ngisi kenyamanan selama pemakaian BCA Mobile. Tolong diisi ya. Ya boleh. Oke, terima kasih Syarif. Boleh live. Oke, makasih. Terima kasih.